Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Ido. Kali ini gua mau nge-review pemakaian KTC Apex selama 2 tahun setengah nih teman-teman. Nah, ini dia penampakan shocknya setelah pemakaian 2 tahun setengah. Bisa dilihat keadaan shocknya setelah pemakaian 2 tahun setengah. Ini bocor ya. Kemungkinan sealnya bocor teman-teman. Waktu itu gue pakai itu bocornya udah parah banget sampai luber-luber ke area velg sampai filter dan sekitar situlah teman-teman. Jadi gue putusin buat ganti ke original lagi bawaan Vario. Untungnya gue masih nyimpen teman-teman nih shock standar dari Varionya, jadi bisa gue pakai lagi. Gue ganti pakai shock standarnya. Sebenarnya ini shock enak banget ya teman-teman, cuma ya itu dia masalahnya, dia bocor terus pas gue pakai jeduk juga. Selain bocor udah jeduk juga. Nah, jadi gue ganti pakai stok standar. Sebelum gue servis makanya gue pakai shock standar. Gue pakai shock ini itu dari bulan Agustus 2021 sampai bulan Februari atau Maret 2024, sampai akhirnya udah gue copot. Sampai sekarang belum gue pasang lagi, masih pakai standar. Karena di KTC Apex ini kita bisa atur preload dan juga kompresinya sesuai keinginan kita. Jadi itu menurut gue sih enak banget ya teman-teman. Mau diatur keras bisa, mau diatur empuk juga bisa. Jadi itu sih jos lah, mantap buat shock KTC Apex ini. Tapi kalau dibandingin sama KTC Extreme, itu menurut gua lebih enak KTC Extreme. Karena di KTC Extreme itu ada preload, ada buat kliknya, dan juga ada kompresi. Jadi fiturnya lebih lengkap. Dan menurut gue juga KTC Extreme tuh lebih enak, lebih empuk dibanding dengan KTC Apex ini ya. Karena kakak gue pakai juga KTC Extreme dan pemakaiannya sama, pemasangannya sama bareng sama gue. Sampai sekarang itu punya kakak gue KTC Extreme masih terpasang di motornya, masih oke. Nggak ada kendala sama sekali. Pokoknya masih jos, masih oke lah KTC Extreme. Jadi menurut gua kalau seandainya disuruh milih KTC Extreme atau KTC Apex, gua sebenarnya sih lebih pilih KTC Extreme. Cuma kenapa gua dulu belinya KTC Apex? Karena dulu itu KTC Extreme harus cowok body kalau kita mau pasang. Jadi itu alasan gua yang nggak mau pakai KTC Extreme, karena harus cowok body. Tapi sekarang nggak usah khawatir, karena KTC itu udah bikin inovasi. Jadi kita pakai KTC Extreme nggak perlu cowok body. Nah itu kalau dulu seandainya udah ada yang nggak perlu cowok body, mungkin gue bakal pilih KTC Extreme. Tapi itu nggak bikin gue nyesel sih. Juga bisa ngerasain shock enak, harganya terjangkau. Ya ini KTC Apex. Mau gue pakai selama 2 tahun setengah buat harian, pulang pergi kerja, dan juga pulang pergi kuliah. Itu sekitar berangkat 20, pulang 20, sekitar 40 km ya teman-teman. Itu sampai 2 tahun setengah tuh masih oke shocknya. Selain buat pulang pergi kuliah dan juga pulang pergi kerja, motor ini juga gue pakai buat harian kemana-mana ya. Pokoknya ini motor tempur lah. Jadi intinya shock ini tuh enak buat di jalan rusak enak, buat di jalan halus enak, buat ngebut juga enak, stabil. Pokoknya enak lah buat di segala medan ya. Dan juga ini pernah gue bawa jauh tuh, gue paling jauh ke Garut. Pulang pergi dari Tangerang ke Garut, ya itu lumayan jauh lah ya. Itu juga enak, gue bawa buat jauh, shocknya enak, stabil, perjalanan jauh enak. Pokoknya enak lah ini shocknya. Gue jadi bingung mau ngomong apa lagi. Ya, jadi kesimpulannya
Setelah dipakai 2,5 tahun, KTC Apex ini bocor dan juga jeduk. Tapi menurut gua KTC Apex ini rekomen dengan harga 600 ribuan bisa dipakai sampai 2,5 tahun. Menurut gua sih itu rekomen ya teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman KTC Apex ini nggak rekomendasi dan teman-teman punya pengalaman dengan KTC Apex ini, coba teman-teman bisa cerita di kolom komentar. Sebagai solusinya, teman-teman bisa pakai KTC Extreme ataupun sok-sok lainnya. Tapi di harga 600 ribuan menurut gue ini sangat rekomendasi. Mungkin itu aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.